Bab 881 Ratu Medusa, Cailin. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Suantian Santian adalah wilayah klan Medusa. Sasha, gurun emas tampak sangat mempesona di bawah angin sepoi-sepoi, tetapi di gurun emas yang mempesona ini, penuh dengan bahaya. Di bawah gurun emas, Aula Medusa. Hari ini adalah hari ketika Raja baru klan Medusa kita naik tahta. Orang yang berbicara adalah Sefu, yang sekarang memiliki posisi terkemuka di klan Medusa. Gengsi Sefu di antara 9 suku utama klan Medusa dapat digambarkan sebagai panggilan ke puncak. Tidak, dengan pemberontakan Nudong, suku Avengers telah disingkirkan, dan saat ini hanya ada 8 suku utama keluarga Medusa. Ular tua, kamu telah bekerja keras. Di aula kristal ungu, Medusa duduk di singgasana batu kecubung, dan matanya yang indah melirik sekelompok orang kuat di bawah. Duduk di bawah adalah pemimpin dari 8 suku utama keluarga Medusa. Ratu telah mengondisikan napasnya sejak dia meninggalkan kuil Medusa. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ular biru dan putih di samping berkata sedikit. Setelah ular biru dan putih terluka parah oleh kelompok Kintian, kekuatannya menurun ke tingkat Dou di bintang 9. Dan ular biru dan putih sejak itu mengundurkan diri dari semua posisi dan mengikuti Ratu Medusa dengan tenang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dan yang disebut Ratu Medusa ini sebenarnya adalah Cailin. Cailin duduk di tempat pertama, melihat sekeliling dengan matanya yang indah, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, ya. Sekarang kekuatannya telah dikonsolidasikan. Jika kamu ingin membuat terobosan, aku khawatir itu akan memakan banyak waktu. Begitu suara Cailin memenuhi langit dengan niat membunuh ini jelas ditujukan pada Ma Wei, pria kuat yang duduk di bawah. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Para pemimpin dari 8 suku di bawah mendengar kata-kata itu, dan mata mereka menjadi aneh. Ular tua, boneka kecil ini entah dari mana, yang identitasnya tidak diketahui. Meskipun kita telah memperoleh warisan dari kuil Medusa kita, itu tidak jelas. Itu membuat kita menyerah padanya. Tampaknya sedikit, salah satu pemimpin dari 8 suku tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Itu adalah Raja Ular di suku Raja Ular yang berbicara, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Dou bintang 9 putaran 4. Hehe, Raja Ular ini, bukankah dia masih berdamai, kata Meilan di samping. Camlan, di antara 8 suku utama, pemimpin suku ular pesona, Dou di bintang 8 memiliki kekuatan tingkat kesempurnaan. Raja Ular, apa pendapatmu? Sefu menundukkan kepalanya sedikit setelah mendengar ini. Raja Ular terlihat oleh Sefu, dan tiba-tiba penindasan yang sangat tirani datang. Setengah abadi. Raja Ular juga tahu bahwa Sefu adalah setengah abadi, jadi dia berkata dengan sedikit kesulitan. Ular tua, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Cailin berkata sedikit kepada Sefu saat ini. Qing Yan, Qin Yi, tunggu aku, kalian berdua. Cailin berkata dengan lembut kepada 2 pria kecil di belakang singgasana ungunya. Kakak Cailin, hati-hati. Qing Yan dan Qin Yi berkata dengan cemas ketika mereka mendengar kata-kata itu. Qing Yan secara alami adalah wanita dengan mata 3 bunga yang sangat penting bagi klan Medusa, sementara Qin Yi, putra klan Medusa yang bangga, juga memiliki kemampuan yang sama untuk menelan langit seperti Cailin. Ular piton penelan 3 warna dengan darah ular piton. Wanita gila ini, melihat ini, Raja Ular tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat Cailin berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Sosok Cailin sangat mempesona, dan dalam sosok yang bisa disebut iblis itu, ada kekuatan tak terlihat untuk membunuh. Raja Ular, apakah kamu keberatan denganku? Cailin sedikit mendekat ke meja batu berbentuk taman milik 8 suku utama dan berbicara perlahan. Tidak, dengan pamor Cailin yang begitu dekat, Raja Ular tiba-tiba kehilangan pamornya. Aku mendapat warisan di kuil Medusa, dan aku menjanjikan sesuatu kepada senior itu, jadi aku harus memancing pemimpin ini. Jika aku tidak membutuhkan kekuatan ini, aku khawatir itu bukan urusanku apakah kalian hidup atau mati. Cailin menatap 8 pemimpin yang hadir dengan ekspresi serius dan berkata. Jadi, aku tidak peduli seperti apa klan Medusa sebelum aku. Sekarang, sebagai ratu seluruh klan Medusa, kalian harus mematuhiku tanpa syarat. Cailin tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang ini,
dan langsung melawan dirinya sendiri. Napas abadi dan napas ular piton menelan 10 warna dilepaskan. Pop, serangkaian embusan membuat 8 pemimpin yang hadir segera berlutut dan menyembah Cailin. Di antara para binatang buas, darah dan kekuatan selalu menjadi cara terbaik untuk membuat orang menyerah. Raja Ular, apakah kau mengerti? Pada saat berikutnya, Cailin memancarkan aura yang sangat menakutkan, langsung memaksa Raja Ular. Di antara 8 kepala suku, hanya Raja Ular yang sangat bangga dengan kekuatannya sendiri, dan Cailin secara alami tahu bagaimana menghadapinya. Melawan pembangkit tenaga abadi, dan itu adalah ular piton menelan 10 warna dengan garis keturunan yang begitu murni. Napas Raja Ular berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian dia menatap Cailin dan berkata-kata demi kata. Dimengerti, menghadapi kekuatan Ratu Medusa Cailin, 8 pemimpin hanya bisa berbicara. Tapi jangan khawatir, karena aku telah memutuskan untuk menjadi raja keluarga Medusa, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kalian berdelapan akan dapat mencapai kekuatan setengah abadi di masa depan, tetapi apakah kalian dapat menembus pertarungan melawan makhluk abadi tergantung pada keberuntungan kalian. Melihat persetujuan dari 8 orang itu, Cailin segera berjalan menuju singgasana kecubungnya dan kembali ke singgasana. Jangan lupa untuk mengatakan, setengah abadi, menghadapi apa yang dikatakan Ratu Medusa, ke-8 orang yang hadir menatap bintang-bintang. Bagi klan Medusa, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan mereka secara langsung. Jangan melihat para pemimpin ini sekarang karena banyak Kaisar Do Bintang 8 telah berhasil atau bahkan Kaisar Do Bintang 9, tetapi untuk menembus level kecil, saya khawatir itu akan memakan waktu ratusan tahun. Waktu gelombang apa yang dikatakan Ratu, kami secara alami bersedia untuk mengikuti. Saat Ratu Medusa selesai berbicara, ekspresi yang berbeda muncul di pupil mata ke-8 orang itu. Alasan mengapa klan Medusa diusir ke gurun berdarah ini sebagian besar karena ke-8 suku itu independen. Jika mereka menyatukan ke-8 suku itu, kemungkinan besar akan mengalahkan keluarga kerajaan Xuanling dan mendapatkan tempat yang lebih cocok untuk mereka tinggali. Selain itu, kekuatan mereka, Ratu Medusa yang mengikuti kekuatan Dou-Xian, juga akan sangat meningkat. Ke-8 orang ini secara alami adalah orang yang pengertian, dan itu hanya hubungan yang kuat di antara mereka untuk sementara waktu. Sekarang setelah diputuskan, saatnya bagi keluarga Medusa kita untuk memperbaikinya. Raja Ular, sampaikan perintahku. Orang yang tidak dikenal atau mencurigakan di klan akan dibunuh tanpa ampun. Ratu Medusa berkata, dan seon yang tak tertandingi terpancar darinya. Jangan terburu-buru, saat kamu merapikan bagian dalam, lakukan dengan lambat saat selesai. Selanjutnya, mari kita cari tahu dulu. Keluarga kerajaan Xuanling menyerbu keluarga Medusa kita tanpa izin. Bagaimana kita harus melawan? Saat berikutnya, Ratu Medusa duduk langsung di singgasana kristal ungu, dan saat ini, ada juga jejak kemarahan di pupil Cailin. Rajaku Sengming, keluarga kerajaan Xuanling terlalu sombong, mereka harus diberi perhatian. Raja Ular sangat gembira saat mendengar ini. Raja Ular telah lama tidak disukai oleh keluarga kerajaan Xuanling. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, dia takut dengan pertempuran abadi yang kuat di keluarga kerajaan Xuanling. Saya khawatir banyak suku dari keluarga Medusa akan bergabung untuk menyerang, tetapi sekarang berbeda. Aku tidak tahu Ratu, apa yang harus kita lakukan? Raja Ular bertanya terlebih dahulu. Meskipun 9 suku utama Medusa memang takut pada keluarga kerajaan Xuanling yang memiliki seorang petarung abadi yang kuat, mereka tidak berani mengambil tindakan, tetapi sekarang setelah mereka memiliki sisik warna Ratu Medusa, mereka tidak lagi takut. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun kita dan keluarga kerajaan Xuanling sudah setara dengan kekuatan pertempuran teratas, aku pikir pasti ada alasan bagi keluarga kerajaan Xuanling untuk berdiri di Xuantian selama bertahun-tahun. Cailin Dai berkata dengan sedikit kerutan. Dikatakan bahwa petarung abadi yang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling adalah ayah dari Raja Xuanling saat ini, yaitu Raja Xuanling sebelumnya, dan kekuatannya seharusnya berada di tingkat menengah dari seorang petarung abadi bintang. Pada saat ini, Sefu berkata, jika dia berada di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 1, aku cukup percaya diri untuk menghadapinya, dan mungkin aku bisa membunuhnya. Kaitun mendengar kata-kata itu dan sedikit membuka mulutnya. Hehe, itu wajar saja. Ratu sudah menjadi Dou-Xian Bintang 1 dengan kekuatan yang sempurna,
jadi tidak masalah untuk menghadapi Dou-Xian dari keluarga kerajaan Xuanling. Tetapi dari apa yang telah kulihat selama bertahun-tahun, tampaknya keluarga kerajaan Xuanling memiliki beberapa hubungan tidak hanya dengan Solomon, tetapi juga dengan klan Jiwa. Sefu berbicara perlahan. Pengalaman dan informasi Sefu secara alami mengetahui banyak hal. Klan Jiwa. Cailin mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jelas, nama yang sangat familiar ini membuat Cailin tak terlupakan dalam hidupnya. Itu benar, itu ras yang sangat istimewa. Kekuatan ras ini menyebar ke seluruh benua Dou di Xifang. Meskipun markasnya tidak berada di benua Xuanling kita, orang yang bertanggung jawab atas klan Jiwa mereka di sini adalah pembangkit tenaga listrik Dou-Xian asli. Kekuatannya seharusnya berada di tahap akhir Dewa Pejuang Bintang 1. Sedangkan untuk Solomon, orang terkuat adalah Master Sekte Solomon, kekuatan setengah abadi, jadi jangan terlalu khawatir. Kata Sefu, setengah abadi tidak ada yang perlu dibicarakan, tetapi jika itu adalah peri petarung bintang 1 tingkat menengah dan peri petarung bintang 1 tingkat akhir, itu akan sedikit sulit. Kaitun juga menyadari bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak mudah dihadapi, dan segera berbicara. Selain itu, keluarga kerajaan Xuanling memiliki 3 pasukan yang kekuatannya tidak dapat diremehkan. Tentara Gigi Harimau, Tentara Elang Serigala, dan Tentara Pecinta Naga. Di antara mereka, kekuatan Legiun Huya sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik di atas Dou di Bintang 5, dan ada ratusan orang. Legiun Elang Serigala memiliki jumlah anggota lebih sedikit daripada Legiun Huya, tetapi sebagian besar dari mereka sebenarnya berada di atas Dou di Bintang 6. Sedangkan untuk Legiun Kecanduan Naga, meskipun hanya ada 10 orang, kekuatan mereka pada dasarnya mendekati level Kaisar Dou Bintang 8, dan bahkan Kaisar Dou Bintang 9 memiliki beberapa orang, jadi itu tidak boleh diremehkan. Ular biru putih di samping juga berkata. Petik 2. Bagaimana kekuatan di antara 8 suku utama Medusa sekarang? Kaitun bertanya sedikit setelah mendengar ini. Tidak termasuk Anda, Ratu. Tidak termasuk keluarga kerajaan Xuanling yang kuat yang melawan para dewa, sangat mudah bagi keluarga Medusa kita untuk mengalahkan mereka. Sefu tersenyum. Kalau begitu, ayo turun dan bersiap. Saat kita siap, kita akan menyerang keluarga kerajaan Xuanling. Kali ini, aku akan memberitahu keluarga kerajaan Xuanling kekuatan keluarga Medusa kita. Kata Cailin. Ya, ketika 8 pemimpin lainnya mendengar kata-kata itu, mereka segera membangkitkan rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, klan Medusa mungkin akan bertahan di Xuantian 3 hari. Saudari Cailin, apakah kamu akan bertarung? Qing Yan di samping mendengar kata-kata itu dan sedikit membuka mulutnya. Jelas, Cailin memperlakukan kedua putri mereka seperti seorang ibu yang penyayang, membuat putrinya enggan berpisah dengannya. Jangan khawatir, kakak akan baik-baik saja. Kalian berdua anak kecil. Kalian tidak boleh tertinggal dalam kultivasi kalian. Kalau tidak, kakak akan memberimu pelajaran saat dia kembali. Setelah 8 pemimpin itu pergi, Cailin berkata kepada kedua anak kecil itu dengan senyum di wajahnya. Dan kedua anak kecil itu juga sangat bijaksana, dan langsung mengikuti ular biru putih itu untuk berlatih. Saat ini, hanya Sefu dan Cailin yang tersisa di aula. Ular tua, kau telah bekerja keras. Cailin berkata sedikit, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kerja keras adalah ratunya. Sefu tersenyum sedikit. Di usia Sefu, dia tidak menghargai kekuatan dan hal-hal lain untuk waktu yang lama, dan dia hanya menghargai membuat keluarga Medusa lebih kuat. Ular tua, aku butuh semua informasi tentang klan Jiwa di Xuantian Santian, termasuk berita tentang orang yang bertanggung jawab atas klan Jiwa. Aku akan menemuinya. Kaitun masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun aku tidak tahu mengapa, Kaitun selalu merasa bahwa misteri klan Xiao mungkin ada hubungannya dengan klan Jiwa. Sekarang kekuatan Xiao Yan masih relatif lemah, sebagai asisten internal Xiao Yan yang berbudi luhur, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya. Ratu, masalah ini sulit ditangani, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Sefu ragu-ragu sejenak, jelas bingung dengan pendekatan Cailin. Sebagai ratu yang baru diangkat, Sefu siap memberikan dukungan penuhnya. Orang tua itu akan pensiun dulu, dan ratu akan beristirahat dengan baik. Diperkirakan dalam beberapa hari, kekuatan keluarga Medusa akan siap, dan kemudian saatnya untuk membalas dendam pada keluarga kerajaan Xuanling. Sefu selesai berbicara dan perlahan menghilang di sini.
Petik 2. Setiap kali aku melihat dua lelaki kecil Qingyan, aku sedikit merindukan Xiao Xiao. Aku tidak tahu, lelaki kecil itu baik-baik saja sekarang. Di antara alis dingin Cailin, ada kelembutan seperti air saat ini. Xiao Yan, kali ini, ketika urusan klan Medusaku selesai, dan kompetisi sekte paviliun dupa pembakaranmu selesai, mari kita pergi dari sini. Aku merasa sedikit rindu rumah. Setelah Cailin selesai berbicara, dia duduk di singgasana sedikit, memejamkan mata dan beristirahat. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa Ratu Medusa yang tiran di masa lalu ketika dia mengetahui banyak wanita di sekitar Xiao Yan sekarang. Bagaimana keadaannya? Dalam 3 hari Suantian, di pegunungan yang tidak diketahui, di sebuah rumah yang agak bobrok, dua sosok perlahan muncul di sini, salah satunya gelap dan aneh. Sosok itu bertanya, kepala yang bertanggung jawab, keluarga kerajaan Xuanling tidak tahu mengapa kali ini, mereka sama sekali tidak memberi kita kesempatan gelombang sepertinya mereka tidak ingin bekerja sama dengan kita. Sosok lain berkata, oh, kenapa keluarga kerajaan Xuanling? Untuk bekerja sama dengan klan jiwa kita mengumpulkan jiwa, dan mereka mengumpulkan sumber daya dan ketenaran dan kekayaan, bukankah mereka selalu baik? Kenapa keluarga kerajaan Xuanling ini? Sosok yang memanggil kepala perwira itu berkata, mungkinkah itu Solomon? Yang lain bertanya, tidak mungkin. Kekuatan Master Sekte Solomon hanya setengah abadi. Raja Xuanling dan ayahnya belum sebodoh itu, kata orang yang bertanggung jawab atas klan jiwa. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling seharusnya menemukan pendukung yang lebih kuat dari kita. Menarik, kau kembali saja dan minta markas untuk mengirim seorang prajurit abadi. Aku selalu merasa bahwa sesuatu yang menarik akan terjadi di Xuan Santian. Setelah selesai berbicara, kepala klan jiwa itu perlahan tertawa. Ya, mendengar kata-kata itu, sosok itu melesat keluar dan menuju ke tepi benua Xuanling, jelas akan menuju ke benua lain. Raja Xuanling, dan ayahmu, kalian benar-benar menarik. Namun, yang dibutuhkan klan jiwaku hanyalah kekuatan jiwa. Biarkan kau menjadi pendukung yang kuat, aku khawatir kau tidak akan pernah membayangkan bahwa klan jiwa itu kuat. Kali ini, klan jiwa kita akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, dan mari kita kumpulkan jiwa kita dengan tenang. Hahaha, setelah selesai berbicara, orang yang bertanggung jawab atas klan jiwa tertawa aneh, tetapi sosok di balik jubah hitam itu agak ilusi, ruang konferensi dengan standar tertinggi di Burning Incense Pavilion. Sial, bukankah kau bilang rencana itu dilaksanakan dengan reruntuhan? Kenapa reruntuhannya sudah berakhir, kita belum mulai bertindak? Jangan bicara tentang menyelamatkan Yanqi jika ini terus berlanjut, aku khawatir orang itu akan berada dalam bahaya. Ling Mengsheng, penguasa kuil bumi yang sedang duduk di dalamnya, berkata dengan cukup tertekan. Haha, Mengsheng, masalah ini tidak mendesak. Awalnya, kami benar-benar ingin masuk sementara keluarga kerajaan Xuanling menginginkan reruntuhan Dou Sol mengirim orang-orang kuat lainnya, tetapi penguasa pavilion datang untuk memberitahu, mari kita tunggu dengan tenang, sesuatu seharusnya terjadi. Zhu Jin berkata sedikit, apa yang bisa terjadi? Iblis dari keluarga kerajaan Xuanling, jika menghalangi jalan, bunuh saja mereka semua, mengapa kau membutuhkan masalah seperti itu? Kebencian Ling Mengsheng terhadap keluarga kerajaan Xuanling dapat digambarkan sebagai balas dendam atas pembunuhan istrinya, yang tidak terlupakan. Mengsheng, kami tahu kesulitanmu, tetapi menyelamatkan Yanqi sangat penting, jadi jangan ceroboh. Kita hanya punya satu kesempatan, jadi kita harus benar-benar siap. Dan karena pemilik pavilion meminta kita untuk menunggu, maka pemilik pavilion tentu saja punya solusinya. Kata Zulao Zaidu, Ventian, orang itu, aku tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Setelah mendengar ini, Ling Mengsheng duduk sebentar dan menunggu dengan tenang. Reruntuhan sudah berakhir, aku tidak tahu mengapa Xiao Yan dan Mu Yingying belum kembali. Mu Suzi di samping membuka mulutnya sedikit, jelas khawatir tentang kedua murid di aula mereka. Kali ini, ada beberapa murid yang luar biasa dari istana manusiamu. Orang tua di samping itu tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, ketika Xiao Yan memecahkan rekor kultivasi di pavilion dupa terbakar dan memperoleh harta karun istana manusia, orang ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Hei, istana langit dan istana bumi kalian sudah sombong selama bertahun-tahun, dan Feng Shui berubah, dan sekarang giliran kita. Mu Suzi tersenyum perlahan, jelas dia sangat puas dengan Xiao Yan,
dan ingin datang ke Zong dalam waktu dekat. Itu bisa bersinar dalam kompetisi pintu. Aku tidak tahu di mana Master Pavilion sekarang. Ling Mengsheng melihat semua orang berbicara dan tertawa, jadi dia membuka mulutnya. Dan mengikuti kata-kata Rei Museng, yang lain semua menatap Zhu Jin yang duduk di sebelahnya dengan keraguan di wajah mereka. Di atas tempat pertama, sebuah kursi jelas kosong, dan aku tidak tahu untuk siapa itu disediakan. Zhu Jin tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap ke kejauhan, seolah mengharapkan sesuatu. Setelah beberapa saat, sosok berwarna merah menyala tiba-tiba muncul di kejauhan. Aura pada sosok merah menyala itu sangat samar, tetapi sangat kuat, membuat semua orang merasa sulit dipahami. Kepala Pavilion, apakah Anda kembali? Zhu Jin berkata langsung sambil melihat sosok merah menyala itu naik ke atas. Baiklah, saya kembali. Saya pergi untuk menyelidiki berita itu, kata Fan Xiang. Saat ini, ada beberapa orang luar biasa yang hadir di sini, dan mereka juga semua orang yang berpartisipasi dalam rencana penyelamatan Yan Qi ini. Semua orang ada di sini, kan? Fan Tian duduk sebentar, lalu melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak hanya ada Mu Suzi, wakil kepala istana manusia, Ling Mengsheng, wakil kepala istana bumi, dan King Lao, wakil kepala istana Tian, selain Zhu Jin dan dua tetua langit dan bumi yang telah diam, total ada 7 orang. Sebagian besar tulang punggung di Pavilion Dupa terbakar sekarang, bagaimanapun juga, meskipun menyelamatkan Yan Qi sangat penting, tetapi demi sekte, seluruh pasukan tidak boleh diserang, dan beberapa orang kuat harus ditinggalkan untuk berjaga. Yah, ada beberapa orang yang sudah lama menunggu di kota Xuanling, hanya menunggu kita untuk pergi. Zhu Jin tersenyum. Menurut berita terbaru yang kudapat, tampaknya pasukan pecinta naga di keluarga kerajaan Xuanling telah menghilang. Fan Tian berkata dengan tidak sabar dengan rambut merah menyalanya. Legiun pencinta naga menghilang. Tidak mungkin. Qin Tian dari Legiun pencinta naga sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi. Siapa yang bisa membunuh seluruh legiun dengan tenang? Mendengar kepergian Fan Tian, Ling Mengsheng langsung berdiri. Tapi itu jelas. Kekuatan Legiun pencinta naga, aku khawatir sekuat Fan Tian, mustahil untuk membunuh mereka dalam sekejap. Legiun pencinta naga telah pergi. Konon hubungan antara Legiun pencinta naga dan Raja Xuanling tidak begitu baik. King Lao mendengar kata-kata itu dan langsung berkata, jadi dari penampilanku, sepertinya tidak hancur. Oleh karena itu, aku juga melihat kartu jiwa keluarga kerajaan Xuanling. Kartu jiwa mereka tidak rusak, kata Fan Tian. Mendengar pernyataan Fan Tian yang meremehkan, semua orang sangat terkejut. Tempat penyimpanan kartu jiwa keluarga kerajaan Xuanling, kalian tidak perlu memikirkannya, kalian tahu bahwa itu adalah tempat yang penuh bahaya. Fan Tian sebenarnya ingin pergi ke sana. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Kekuatanku saat ini telah melampaui Dosian bintang 2, tetapi untuk membingungkan orang, kali ini aku hanya akan menggunakan tingkat kesempurnaan Dosian bintang 1. Fan Tian berpikir sejenak lalu berkata, Dosian bintang 1 sudah lengkap, sedangkan Dosian bintang 2 sudah benar-benar berbeda. Justru karena hilangnya Legiun pencinta naga secara tiba-tiba itulah kita tidak tahu mengapa mereka menghilang, jadi demi integritas rencana, kita hanya bisa menunda rencananya. Namun, menurut informasi yang kuterima, Raja Xuanling tampaknya telah mengirim Legiun pencinta naga ke reruntuhan. Mungkin hilangnya mereka ada hubungannya dengan reruntuhan. Dan bukankah begitu mudah di reruntuhan, jadi Legiun pencinta naga harus terjerat di reruntuhan. Kata Zhu Jin, kalau begitu, keluarga kerajaan Xuanling tidak memiliki kekuatan besar seperti Legiun pencinta naga, yang merupakan hal yang baik bagi kita untuk datang. Ling Mengsheng langsung tertawa setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan Legiun pencinta naga terlalu kuat. Jika mereka ada di sana, aku khawatir rencana ini akan mengalami perubahan besar. Tetapi jika mereka tidak berada di keluarga kerajaan Xuanling gelombang maka bagi Fan Tian dan kelompoknya, hambatan akan berkurang seminimal mungkin. Meskipun Legiun pencinta naga tidak berada di keluarga kerajaan Xuanling, kita harus bersiap sepenuhnya. Yan Qi ingin menyelamatkan, tetapi tidak seorang pun dari kalian boleh mengalami kerugian. Apakah kalian mengerti? Fan Tian berkata dengan dingin. Semua orang di sini adalah elit Pavilion Fan Xiang. Jika sesuatu terjadi, Fan Tian akan patah hati. Dimengerti. Beberapa orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk diam-diam, mereka semua tahu keseriusan kejadian ini. Sekarang, kalian bisa pergi.
Berangkat, ayo pergi ke kota Xuanling untuk menemui mereka terlebih dahulu, dan mari kita bicarakan detailnya nanti. Setelah Fen Tian selesai berbicara, semua orang menyembunyikan aura mereka, dan segera menyamar sebagai orang yang sangat biasa, dan bahkan penampilan mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Begitu suara Fen Tian jatuh, mereka berlima meninggalkan paviliun Fen Xiang tanpa suara dan pergi ke kota Xuanling. Namun, beberapa klon energi tertinggal di paviliun dupa terbakar dengan cara cerdik Zujin. Karena menurut informasi yang mereka dapatkan, Yan Qi tampaknya dipenjara di bagian terdalam istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Dan untuk memasuki istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, yang dijaga ketat, seseorang harus masuk dari kota Xuanling, itulah sebabnya begitu banyak orang punya rencana. Dan dengan kepergian semua orang, itu berarti pertempuran yang cukup untuk membangkitkan seluruh Xuan Santian juga akan dimulai perlahan. Fen Tian dan rombongannya diam-diam meninggalkan paviliun Fen Xiang dan menuju ke kota Xuanling. Aneh, akhir-akhir ini bau orang-orang tua di paviliun Fen Xiang tampaknya lemah dan kuat, apa yang mereka lakukan? Di antara keluarga kerajaan Xuanling, Raja Xuanling duduk di singgasana dan berbicara sedikit. Rajaku, napas terakhir orang-orang Legiun Pecinta Naga seharusnya berada di tanah tandus. Setelah beberapa saat, Wen Zi mendorong pintu dan berkata kepada Raja Xuanling. Sepertinya Qin Tian tidak mau menjadi orang biasa. Menurut deskripsi aura lamban Solomon yang keluar dari reruntuhan dan asal-usul iblis darah, semangat juang seharusnya telah ditangkap oleh Qin Tian. Dewa tua ini tidak membawa kembali semangat juang, mungkin dengan maksud untuk melahapnya sendiri. Raja Xuanling berkata dengan sangat kesal, Wen Zi, kirim orang ke gurun, pastikan untuk menemukan mereka. Semangat juang tidak boleh diserap oleh Qin Tian. Jika dia benar-benar terserap, aku khawatir bahkan jika dia sudah mati, dia harus memuntahkannya untukku. Raja Xuanling berkata dengan mengerikan. Ya, Wen Zi menjawab dan segera turun. Di istana bawah tanah, apa yang sedang dilakukan ayahku yang brengsek? Kaisar Xuanling juga sangat tertekan saat ini. Sejak ayahnya turun tahta menjadi orang bijak, dia telah menjaga lantai 7 istana bawah tanah. Lantai 7 istana bawah tanah menekan Seng Yan, Yan Qi. Jika bukan karena ribuan tahun, mereka tidak menemukan cara untuk melahap api suci. Aku khawatir api suci itu akan ditelan olehnya sejak lama. Dan di mana leluhur kerajaan Xuanling kita yang idiot, tetapi itu disegel oleh murid Medusa yang membatu. Ibu dari pohon Bodhi Peri di lantai 6, markas Gorevian di lantai 5, dan kekasih Ling Mengsheng Xuan Muking di lantai 4. Raja Xuanling bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini, di istana bawah tanah, ada bayangan di lantai 4. Bayangan itu juga terikat dan hilang, tetapi jika Ling Meng ada di sini lagi, Anda tentu akan tahu bahwa ini adalah istri yang dipikirkannya siang dan malam, apa? Adapun lantai 5 istana bawah tanah, di sini kedap udara, tetapi aura di dalamnya sangat jahat, banyak sosok tertidur lelap, dan ada banyak iblis darah yang kuat. Di lantai 6 istana bawah tanah, ini adalah tempat penyimpanan ibu dari pohon Bodhi Peri. Di lantai 7 istana bawah tanah, selain Xuanling, ayah dari Raja Xuanling, ada juga hantu kuat dari dunia hantu. Keberadaan hantu abadi ini sangat misterius yang disembunyikan oleh tetua Xuan, sehingga bahkan Raja Xuanling tidak mengetahuinya. Hei, orang tua Xuan, api suci ini benar-benar berduri. Aku tidak tahu bagaimana kau akan menghadapinya, kata peri hantu. Dengan cara ini, aku tentu punya cara. Kau hanya perlu tinggal di sini cukup lama. Mengenai hadiahnya, aku tentu akan memberikannya padamu. Xuan Lao berkata dengan ekspresi tenang. 3 hantu abadi utama kita, 2 di antaranya mencoba menyerangmu Xuan Sansan, dan yang pertama memerintah Xuan Sansan, kau harus berhati-hati. Guixian berkata dengan muram. Tetua Xuan mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia jelas tidak peduli dengan hal-hal ini. Saat berikutnya, dia mengarahkan pandangannya pada rantai yang menyegel Yan Qi. Bahkan jika api suci ini telah dijaga selama ratusan tahun, tidak ada cara untuk melahapnya. Aku khawatir hanya metode Raja Xuanling, dengan bantuan kekuatan menelan darah dingin ular piton yang menelan, yang melemahkan api suci, dan ada peluang seperti itu. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada patung perak yang ditelan kegelapan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M.
Patung itu ditutupi lumut, tetapi sama sekali tidak bisa menyembunyikan kengerian patung itu. Memikirkan periode puncak patung itu, dia juga merupakan kekuatan super. Sambil menggelengkan kepalanya, alasan mengapa Penatua Xuan menjaga di sini secara alami karena leluhur keluarga kerajaan Xuanling dan api suci yang disegel oleh pupil Medusa yang membatu. Kekuatan keduanya, bahkan jika menyerap salah satu dari mereka, merupakan peningkatan yang sangat besar bagiku, tetapi setelah Penatua Xuan selesai berbicara, matanya menjadi gelap. Dan di kota Xuanling, saat ini, itu juga dijaga ketat karena alasan yang tidak diketahui. Tuan, di kota Xuanling, di sebuah taman yang elegan di rumah lelang, seorang pria berpakaian hitam berkata langsung kepada wanita di depannya. Wanita itu seperti wanita yang sangat cantik, dan seperti yang diharapkan, pakaiannya yang sangat tipis tidak dapat menyembunyikan kulitnya yang dapat terluka oleh peluru. Bibir merah wanita itu bergerak sedikit, bicaralah. Dark Knight Ghost Immortal, salah satu dari 3 dewa hantu agung, telah bertindak. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat. Apa, Dark Knight Ghost Immortal, orang sialan ini? Sebenarnya lebih cepat dari jadwal. Bloodrose mendengar kata-kata itu dan mendengus dingin, suaranya bercampur dengan kemarahan yang tidak normal. Di dunia hantu, ada banyak orang kuat, tetapi ketiga dewa hantu ini bekerja sama untuk melahap Xuan Santian. Karena ketiganya telah bergabung, mereka pasti telah mencapai beberapa konsensus. Oleh karena itu, serangan terhadap Xuan Santian harus dilakukan setelah kompetisi sekte. Bagaimanapun, kompetisi sekte akan sangat melemahkan kekuatan Xuantian, yang akan bermanfaat bagi pertempuran mereka di masa depan. Apa yang terjadi dengan hantu penggali makam abadi dan hantu Qianying abadi? Lanjut Bloodrose. Mereka berdua tidak bergerak saat ini, tetapi mereka juga mengerahkan orang-orang kuat. Mereka, pria berpakaian hitam itu melanjutkan. Begitu, ayo pergi. Bloodrose mendengus dingin, dan segera mengirim mata-mata intelijen pria berpakaian hitam itu pergi. Dark Knight Ghost Immortal selalu tidak begitu mewah tentang hal-hal ini. Alasan mengapa dia memasuki Xuan Sansan lebih awal mungkin karena bantuan dari seorang petarung abadi tertentu di Xuan Sansan, jika tidak, segel yang menyegel alam hantu dan Xuan Sansan, gelombang tidak mudah untuk dipatahkan. Aku tidak tahu siapa petarung abadi yang menawarkan harga setinggi langit untuk membuat hantu-hantu malam gelap bergerak. Sue Qiangwei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata perlahan, dengan sedikit seringai di sudut mulutnya. Ini semakin menarik. Setelah Bloodrose selesai berbicara, dia perlahan menghilang ke aula lelang. Dan saat ini, di luar 3 hari Xuan, dunia hantu. Apa, orang di malam gelap itu telah memasuki Xuan Sansan. Di sebuah kuburan yang sunyi, di antara batu nisan, penggali makam berseru kaget. Tuanku, saya tidak tahu mengapa Dark Knight Ghost Immortal tidak menepati janji dan memasuki Xuan Santian terlebih dahulu. Kaisar hantu gagak gelap, yang berdiri di depan penggalian makam Ghost Immortal, berkata tanpa daya. Pintu masuk dunia hantu ke Xuan Santian sangat tertutup rapat. Jika bukan karena manusia yang kuat untuk melawan makhluk abadi, saya khawatir orang di kegelapan malam ini tidak akan bisa masuk dengan mudah. Lihatlah Qianying sedikit, dan jika dia memiliki gerakan, beritahu saya segera. Penggali makam Ghost Immortal berpikir sejenak, lalu berbicara. Tuan, apakah kita siap memasuki Xuan Santian? Kaisar hantu gagak gelap mencoba bertanya. Hehe, tentu saja ada orang yang lebih cemas daripada kita. Setelah penggali makam Ghost Immortal selesai berbicara, dia tersenyum jahat. Jelas, salah satu dari 3 hantu abadi, orang yang paling keras kepala terhadap Xuan Santian adalah Qianying Ghost Immortal. Seperti yang diharapkan, Qianying Guixian langsung mengirim orang-orang kuatnya untuk mencoba membuka segel terlebih dahulu. Namun, tidak peduli seberapa cemasnya Qianying Guixian, pintu masuk ke segel dijaga oleh manusia yang kuat dan tidak dapat dibuka untuk waktu yang singkat. Berdecit, pada saat ini, di sebuah rumah kayu yang cukup sunyi di kota Xuanling, beberapa suara yang familiar perlahan muncul di sini. Junior Earthhold Zhengzhen, aku sudah melihat semua senior. Seorang pria bertubuh proporsional perlahan mendorong pintu hingga terbuka, lalu melihat ke banyak pria kuat di rumah kayu itu, dan segera membuka mulutnya. Duduklah di mana saja, keluarga, sama-sama. Fen Tian duduk di tengah rumah kayu dan berkata langsung. Pada saat ini, di rumah kayu itu, ada 2 orang tua surga dan bumi, Ling Mengsheng, penguasa aula bumi, King Lao, wakil kepala aula surga,
Musuzi, wakil kepala aula manusia, ditambah Ventian dan Zujin, totalnya ada 7 orang. Bagaimana kabarmu? Melihat Zheng Zhen datang dari aula ini, banyak orang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Zheng Zhen ini secara mengesankan adalah detail bagaimana paviliun dupa terbakar masuk ke rumah kekaisaran Xuanling. Kepala paviliun, dengan kemampuanku, aku hanya tahu bahwa setidaknya ada 2 pejuang abadi di lantai 7 istana bawah tanah. Yang satu adalah seorang ahli di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 1 yang diundang oleh keluarga kerajaan Xuanling dengan harga tinggi, dan menjaga lantai 6 istana bawah tanah. Tampaknya ada harga yang membuat orang iri di lantai 6, jadi keluarga kerajaan Xuanling tidak ragu-ragu. Pada harga itu, kami mengirim para dewa pejuang untuk menjaga. Petik 2. Dan lantai 7 dijaga oleh ayah dari Raja Xuanling saat ini, Tetua Xuan, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah dewa. Pejuang Bintang 1, Zheng Zhen berkata dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang di depannya. Jika kalian adalah Douxian Bintang 1 di tahap awal dan Douxian Bintang 1 di tahap tengah, aku sendiri sudah cukup, tetapi aku tidak tahu hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon atau kekuatan lain. Ventian membuka mulutnya sedikit setelah mendengar kata-kata itu. Tidak tahu, sikap keluarga kerajaan Xuanling terhadap Solomon telah berubah drastis baru-baru ini, jadi itu tidak akan ada hubungannya lagi dengan Solomon. Tetapi menurut dugaanku, keluarga kerajaan Xuanling seharusnya menemukan mitra yang lebih kuat daripada Solomon. Zheng Zhen berpikir sejenak, lalu berbicara. Bagaimana dengan kekuatan lain di istana bawah tanah? Kedua tetua langit dan bumi berkata saat ini. Adapun kekuatan mereka di sini, yang terlemah juga Musuzi, yang memiliki penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 8. Sedangkan untuk yang muda dan tua, dia juga orang kuat yang telah melangkah ke ranah peringkat 9. Dalam menghadapi orang kuat semi-abadi, dia juga dapat menghadapinya untuk sementara waktu tanpa masalah. Ada pula Zujin yang memiliki kekuatan setengah abadi, dan Ventian yang memiliki kekuatan petarung abadi bintang 2. Istana bawah tanah itu rumit, bahkan aku tidak tahu banyak. Tetapi menurut kekuatan kita saat ini, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya tidak ada masalah dalam menyelamatkan Yanqi. Zheng Zhen berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Ketika saatnya tiba, beradaptasilah dengan baik. Ventian juga tahu bahwa paviliun Fenxiang telah mengirimkan banyak kekuatan saat ini. Jika bahkan istana bawah tanah kecil milik keluarga kerajaan Xuanling tidak dapat menerobos, itu akan menjadi lelucon yang berlebihan. Ayo pergi, aku akan membawamu. Zheng Zhen berkata, dan kemudian dia langsung berkata. Setelah Zheng Zhen keluar, semua orang di puncak paviliun dupa mengangguk sedikit. Orang ini, Zheng Zhen, pasti dapat dipercaya. Bagaimanapun, orang ini dikultivasikan oleh orang-orang kuat di paviliun Fenxiang, dan sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat tahap awal Kaisar Dou Bintang 8. Zizizi, Zheng Zhen meninggalkan rumah kayu dan segera mengubah dirinya menjadi pejabat tinggi, sementara Ventian dan kelompoknya, setelah transformasi sederhana, menjadi tidak dapat dikenali oleh orang lain. Berhenti, dengan begitu banyak orang di sekitar Zheng Zhen, itu pasti akan menyebabkan kesalahpahaman oleh orang lain. Ketika Zheng Zhen datang ke gerbang istana bawah tanah, penjaga memanggil langsung ke Zheng Zhen. Adapun Ventian, sang pembangkit tenaga listrik, meskipun ia memperhatikan bahwa penjaga terkuat di sini hanya setingkat Kaisar Dou Bintang 7, tetapi tempat ini sangat dekat dengan keluarga kerajaan Xuanling, dan itu juga merupakan pintu masuk ke istana bawah tanah. Apakah ada pembangkit tenaga listrik yang diam-diam bersembunyi? Tersembunyi, jadi tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya. Jenderal Feng, ada apa? Bahkan orang-orangku harus dihentikan. Zheng Zhen langsung tertawa ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ketika Zheng Zhen mengucapkan 3 kata Jenderal Feng, suaranya meningkat secara signifikan. Ternyata itu adalah Tuan Zheng. Pria yang dipanggil Jenderal Feng oleh Zheng Zhen mendengar kata-kata itu dan langsung tertawa, keseriusan aslinya langsung menghilang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tidak heran Jenderal Feng seperti ini. Dia paling banter adalah penjahat dari keluarga kerajaan Xuanling, tetapi Zheng Zhen di depannya berbeda. Orang ini tidak hanya muda, tetapi juga luar biasa dalam kekuatan dan penampilan. Dia sangat dicintai oleh Raja Xuanling. Dimanjakan, dan putri kecil Raja Xuanling juga sangat dekat dengannya, jadi masa depannya secara alami tidak terbatas,
dan Jenderal Feng tidak berani menyinggung karakter ini jika dia memiliki 10 keberanian. Saya tidak tahu mengapa Tuan Zeng datang ke sini hari ini. Jenderal Feng melirik begitu banyak orang di belakangnya, dan segera tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Atas kehendak rajaku, datanglah ke istana bawah tanah untuk mengambil sesuatu. Zheng Zhen sedikit merendahkan suaranya dan berkata dengan nada yang hanya bisa didengar oleh Jenderal Feng. Tidak perlu banyak orang untuk membawa barang. Jenderal Feng terkejut. Meskipun kekuatan orang-orang di depannya biasa-biasa saja, intuisi Jenderal Feng selama bertahun-tahun, orang-orang ini jelas tidak sederhana. Barangnya agak besar, jadi rajaku mengirim beberapa orang untuk membawanya. Zheng Zhen tampaknya sudah menduganya sejak lama, dan dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Tuan Zeng, kota Xuanling sedang dalam musim yang sulit akhir-akhir ini. Anda bisa masuk sendiri, orang-orang ini. Saya tidak bisa memakainya gelombang maaf. Jenderal Feng ragu-ragu sejenak, dan berkata langsung dengan gigi terkatup. Zheng Zhen di depannya benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya, tetapi jika dia membiarkan orang-orang ini masuk dengan gegabah, saya khawatir ada yang salah, dan nasibnya akan. Jangan khawatir, saya tidak akan mempermalukan Anda. Zheng Zhen tidak ingin marah pada Jenderal Feng, lagi pula, dia tahu bahwa Jenderal Feng juga bertindak tidak memihak. Ini, tidak banyak, Zheng Zhen mengeluarkan token emas langsung dari telapak tangannya. Di atas token, ada warna emas yang perlahan mengelilingi, dan di atas token emas, karakter misterius yang mencolok berdiri dengan tenang. Begitu token keluar, wajah Jenderal Feng menjadi sangat aneh. Itu sebenarnya medali emas Raja Xuanling. Jenderal Feng sangat terkejut. Kelompok mereka akan melayani Raja Xuanling, dan Raja Xuanling berkata bahwa melihat token ini seperti melihat Raja Xuanling sendiri. Hai, Tuan Zeng, semuanya, silakan. Setelah beberapa saat, Jenderal Feng berkata sambil tersenyum. Karena kelompok ini memiliki token Raja Xuanling di tangan mereka, tidak boleh ada kecurigaan dan mereka akan membiarkan mereka pergi. Zheng Zhen langsung memimpin kelompok itu ke istana bawah tanah, tetapi ketika semua orang hendak memasuki istana bawah tanah, Fen Tian, yang telah mengubah wajahnya, tiba-tiba tertawa aneh. Aneh, token yang baru saja muncul itu jelas medali emas Raja Xuanling, ada apa? Jenderal Feng menggelengkan kepalanya, lalu mulai berpatroli perlahan, dan Fen Tian beserta rombongannya pun berjalan dengan baik ke dalam istana bawah tanah.